Tembakkan ke apinya. Water cannon, tembak apinya. Ternyata Pati bukan satu-satunya daerah yang mengalami kenaikan signifikan untuk pajak bumi dan bangunan atau PBB. Beberapa daerah lain juga mencatat lonjakan pajak yang membuat warganya protes keberatan. Berikut sejumlah daerah di Indonesia yang disebut juga menaikkan pajak bumi dan bangunan atau PBB P2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam kebajikan, rahayu. Kawan-kawan dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ada peristiwa yang baru saja terjadi di kota Pati, Jawa Tengah, di Ambarawa, dan sejumlah daerah lainnya. Peristiwa yang seharusnya menjadi cermin besar bagi kita semua, terutama bagi para kepala daerah, bagi setiap pejabat publik, bahwa kebijakan bukanlah sekedar keputusan, tapi amanah yang menyentuh manusia. Peristiwa ini telah membuka mata banyak orang. Bagaimana kata seorang warga di media sosial ini hari ini, di mana situasi masyarakat rakyat di Pati pada demo, keluarlah kalimat, berkat perlawanan kalian, berita kenaikan PBB yang menggila bermunculan. Tidak hanya di Pati, dari Semarang, dari Bone, Jombang, hingga Cirebon. Ini masa mencari balik modal saat rakyat menuai badai kenaikan biaya hidup. Pernyataan itu tajam. Dan suka atau tidak suka, ada yang merasa tersentil. Tapi di balik ketajaman kata, ada rasa perih yang tak terucapkan. Rakyat merasa dibebani di tengah hidup yang sudah berat. Bayangkan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang melonjak 400% dari 161.000 menjadi 872.000. Kawan-kawan sekalian, angka ini bukan sekedar barisan di laporan keuangan. Ini adalah beban yang menghantam dapur keluarga. Menyisakan tanya, mengapa di tengah susahnya hidup, di tengah menurunnya daya beli, justru pajak melambung. Ada lagi yang saya baca, seorang warganet lainnya menulis, Pati bicara, kesombongan yang menyala, membakar api perubahan. Dari sawah ke alun-alun, inilah cerita perlawanan kota sunyi. Kalau kita lihat dari kacamata batin, kalimat ini puitis, tapi juga getir. Karena di baliknya ada ribuan langkah kaki menuju alun-alun yang dipersiapkan sudah berhari-hari. Yang mereka berjalan dari jam 8 pagi hingga sore tadi. Bukan untuk berpesta ke alun-alun, tapi untuk protes kepada kepala daerahnya. Yang juga saya kenal karena teman saya di DPR sebelumnya. Kenapa demikian bisa terjadi? Hari itu ditantang. 50.000 silakan. Yang datang 100.000 silakan. Ibu-ibu memasak, membagi nasi, menyelipkan cinta pada setiap bungkus nasi
makanan untuk para peserta aksi. Satu warganet lainnya ikut menulis, peran perempuan dalam gerakan bisa dimulai dari Pati. Begitulah kawan-kawan, perlawanan kadang lahir dari dapur-dapur kecil yang penuh kasih. Tapi ada pula sisi yang membuat dada sesak. Gas air mata ditembakkan. Warga berlarian. Ambulan melintas membawa korban. Saya lihat sendiri tadi di berita dari jam 10 sampai kurang lebih jam 1 siang, di mana gas air mata dan ambulan masuk menghalau para demonstran. Apakah ini wajah dialog? Apakah ini cara merawat kepercayaan rakyat yang diberikan mandat lewat pemilihan langsung untuk memilih kepala daerah di 508 kabupaten kota di seluruh Indonesia? Kawan-kawan dan saudara-saudara sekalian, sebagai wakil rakyat khususnya saya juga di pimpinan Komisi 2 DPR RI yang mempunyai tugas juga melakukan fungsi-fungsi pengawasan untuk pemerintahan dalam negeri. Saya ingin menegaskan, kebijakan publik bukan hanya soal kewenangan. Kebijakan publik adalah ujian moral dan nurani. Ya, pemerintah daerah memang memiliki hak untuk mengatur fiskal. Dan itu diberikan lewat mandat pemilihan langsung. Tapi kekuasaan yang berasal dari rakyat itu wajib dijalankan dengan perhitungan yang matang. Matang untuk siapa? Matang untuk kepentingan rakyat yang memberikan mandat kepada kepala daerah. Perlu adanya transparansi yang jernih dan komunikasi yang tulus, sebenarnya uang yang akan kita pungut, uang yang akan kita bebankan kepada rakyat itu perlu disosialisasikan dengan cara yang tulus. Jangan kebijakan yang dirasa tiba-tiba dan tidak dimengerti rakyat sebab akibatnya tanpa sosialisasi. Menurut saya adalah bom waktu yang merentahkan kepercayaan pemimpin oleh rakyatnya. Dan satu hal lagi, ketika seorang kepala daerah berkata dengan nada menantang rakyatnya, itu bukanlah tanda ketegasan. Itu tanda bahwa pemimpin itu kehilangan empati. Kepemimpinan yang sejati, apalagi pemimpin yang dipilih oleh rakyat menjadi kepala daerah, harus lahir dari dialog. Dari telinga yang mau mendengarkan dan hati yang mau mengerti. Kekuasaan itu bukan milik pribadi. Ia hanyalah titipan rakyat. Dan setiap titipan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu saya ingin menyerukan, saya ingin ikut urun rembuk segera evaluasi kebijakan PBB ini. Turunkan tarif secara proporsional. Buka pintu dialog. Temui rakyatmu. Dengarkan mereka sebelum suara mereka hanya bisa terdengar lewat teriakan di jalan. Di DPR
RI khususnya Komisi 2 akan memastikan melalui fungsi pengawasan bahwa pajak dan retribusi tidak menjadi beban yang menggerus daya hidup rakyat, terutama di tengah luka ekonomi pasca pandemi dan harga-harga yang kian mencekik. Kawan-kawan, peristiwa demo rakyat di Pati ini mengingatkan bahwa kekuasaan bukan panggung arogansi. Bahwa menjaga kepercayaan rakyat jauh lebih mulia daripada mempertahankan kebijakan yang mungkin keliru dan nirempati. Ingatlah, sejarah tidak akan bertanya seberapa lama seorang berkuasa, tapi seberapa bijak ia menggunakan untuk melindungi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Kita sutup teh untuk rakyat Pati.